Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Sebentar ini kami akan membuka dan membaca firman-Mu yang kudus dari surat Kolose. Kami berdoa Tuhan, tak kala kami membuka dan membacanya, biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus menuntun, mengarahkan hati dan pikiran kami, untuk kami bukan saja membaca, merenungkan, mengerti, bahkan juga Roh-Mu yang akan menuntun kami, untuk kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan waktu di depan ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Malam hari ini kita akan merenungkan satu tema kerohanian yang vital, kehidupan yang mengutamakan Yesus di atas segala hal. Saudara, kita akan membaca dari surat Kolose pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23. Tetapi kita akan berfokus di ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Saudara, berbicara tentang surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Kolose ini, Paulus menuliskannya pada saat ia berada di penjara Roma. Sangat menarik bahwa surat ini ditujukan untuk jemaat yang belum pernah dikunjungi secara pribadi oleh Paulus. Kenapa? Karena jemaat Kolose ini merupakan buah pelayanan dari Epafras. Lalu siapa Epafras itu? Ia seorang dari kota Kolose yang mendengarkan Injil dan menjadi murid melalui pelayanan Paulus di Efesus. Nah, setelah menjadi murid, Epafras pun rindu memuridkan orang-orang di kota asalnya. Sehingga ia pulang ke kota asalnya memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Hingga berkembang menjadi sebuah jemaat, yaitu jemaat Kolose. Nah, pada saat Epafras mengunjungi Paulus di penjara Roma, dia men-sharingkan sebuah pergumulan jemaat yang berkaitan dengan false teacher atau guru-guru palsu yang berkembang saat itu. Paulus bukan hanya mendoakan jemaat Kolose, dia juga rindu untuk menguatkan dan mengarahkan mereka kembali kepada Injil yang sejati itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat struktur dari surat Kolose ini, kita bisa melihat bahwa di bagian awal, pasal pertama hingga pasal yang kedua, Paulus menegaskan dan menekankan siapakah Kristus itu. Doktrin Kristologi sangat kental di dalam tulisan Paulus di surat ini. Dan juga di pasal selanjutnya, Paulus berbicara hal-hal yang praktikal, yaitu di pasal 3 hingga pasal yang terakhir, pasal keempat, berbicara tentang sikap hidup yang benar dari seseorang yang mentuhankan Kristus. Dan saudara sekalian, kita tidak dapat memancarkan Kristus jikalau kita belum menempatkan Dia sebagai pusat dari hidup kita. Apa yang kita percaya sebagai orang Kristen, apa yang kita imani akan berdampak, akan berpengaruh terhadap tingkah laku dan sikap hidup kita. That's why hidup yang mentuhankan atau memusatkan Kristus bukanlah sebuah slogan, melainkan sebuah spirit yang harus dihidupi setiap saat. John Stott pernah berkata, tidak ada hal yang lebih penting bagi kedewasaan pemuritan Kristen daripada sebuah visi yang jelas dan benar dari Yesus yang sejati. Nah, saudara, jikalau hari ini kita memikirkan tentang pemuritan, memikirkan tentang perjalanan kerohanian kita rindu bukan untuk menjadi murid yang dewasa, murid yang bertumbuh. Mari bersama-sama kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa sebuah kehidupan yang Christ center itu dimulai dari kesadaran bahwa Kristus sebagai sumber dari segala sesuatu. Hal itu kita bisa perhatikan di bagian awal dari Kolose 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi,
yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, berbicara tentang gambar Allah ini, saudara, Ibrani pasal yang pertama menuliskan dan menjelaskan bagaimana Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan Kristus itu adalah gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada, segala sesuatu itu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, suatu kali Filipus itu pernah berkata kepada Tuhan Yesus. Dia meminta dan memohon sesuatu hal, yaitu memohon agar Yesus menunjukkan Bapa itu, Bapa yang tidak kelihatan, Bapa yang ada di surga itu kepada dia, kepada murid-murid. Saudara, dia di dalam Yohanes 14 kita melihat dialog antara Filipus dan Tuhan Yesus. Pada waktu Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus lalu menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara, tidak ada seorang pun dari setiap kita yang pernah melihat Allah secara langsung. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah Kristus yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Oleh sebab itu, Kristus harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Karena pada saat mengenal Yesus, menuntun pada pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Allah tidak bisa dilepaskan dari pengenalan akan anaknya, akan putranya, Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita melihat siapakah Yesus itu dalam kaitannya dengan ciptaan. Dikatakan bahwa ialah yang sulung. Ialah yang sulung. Ingat bahwa jemaat Kolose saat itu sedang dipengaruhi oleh sebuah pengajaran yang menyatakan bahwa materi, bahwa tubuh itu adalah jahat. Nah, segala sesuatu yang diciptakan, Alkitab menegaskan bahwa ciptaan Allah itu baik. Dan Yesus adalah yang sulung dari semua ciptaan. Nah, saudara, kita perlu memahami ayat ini di dalam kerangka yang tepat. Kenapa? Kalau tidak, kita akan terjatuh pada konsep yang keliru yang mempercayai Yesus sebagai ciptaan. Saudara, Arianisme mengajarkan hal tersebut sehingga mereka tidak bisa dan tidak menerima keilahian Yesus. Penjelasan Paulus di ayat ini mengembalikan cara pandang jemaat yang sudah terdistorsi oleh guru-guru palsu. Saudara, sebenarnya Alkitab di sini menggunakan kata sulung untuk menekankan mengenai ahli waris atau kepemilikan. Kita tahu di dalam tradisi Yahudi, anak sulung memiliki privilege, memiliki keistimewaan di mana mereka memiliki segala hal yang merupakan kepemilikan dari bapaknya. Nah, saudara, kalau kita melihat kembali kepada esensi Kristus di tengah-tengah ciptaan, kita melihat bahwa di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu tercipta oleh Dia, melalui Dia, dan untuk Dia. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa kita diciptakan oleh kuasa-Nya dan bagi kemuliaan-Nya. Saudara, saat kita memahami kebenaran yang mengagumkan ini, tidak ada alasan untuk kita menyia-nyiakan kehidupan yang Allah ciptakan. Kita ada bukan secara kebetulan. Kita ada karena Kristus. Kita ada bagi Kristus. Dan pada saat kita hidup hari ini, apakah kita
benar-benar mengaminkan kebenaran yang mengagumkan ini, bahwa saya ada hari ini oleh karena Dia dan bagi Dia. Saudara, kalau kita memikirkan lebih dalam mengenai kehidupan yang Christ-centered, artinya Dia menjadi satu-satunya alasan. Dia menjadi motivasi kita di dalam apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Saudara, kesadaran ini mungkin terlupakan atau terlewatkan di tengah kesibukan aktivitas kita. Secara sadar ataupun tidak, kita harus mengakui setiap kehidupan kita digerakkan oleh motivasi. Motivasi itu yang mendorong dan mengarahkan kita untuk berjuang, bertahan hingga akhir. Ada orang tua yang dimotivasi oleh keluarga, oleh istri, oleh anak-anaknya, sehingga dia berjuang melawan keletihan, melawan tantangan di dunia pekerjaan, untuk menghidupi, untuk membahagiakan keluarganya. Saudara, ada juga pemuda yang menjadikan orang tuanya sebagai motivasi untuk hidup sukses. Karena itu ia ingin membahagiakan dan membanggakan orang tua yang sudah membesarkannya dengan penuh perjuangan. Saudara, apa yang mendorong dan memotivasi dalam hidup kita setiap hari? Dalam apa yang kita kerjakan, dalam apa yang kita pikirkan, dalam apa yang kita katakan. Bayangkan saudara, jikalau kehidupan kita setiap detik itu digerakkan, dimotivasi oleh Kristus sebagai pusat dan tujuan akhir dari segala sesuatu. Sebuah kerinduan untuk menyenangkan hatinya. Saudara, pada saat kita lebih jauh lagi memikirkan tentang kehidupan yang berpusat pada Kristus, apakah Christ-centered life itu? Kehidupan yang berpusat pada Kristus bukan hanya sekedar berbicara tentang posisi Kristus. Bukan hanya berbicara tentang sebuah tingkatan, sebuah pengakuan atau sebuah wilayah yang dikuasai oleh Kristus. Tetapi berbicara tentang kehidupan yang berpusat pada Kristus adalah berbicara tentang relation. Kehidupan yang berpusat pada Kristus bukan hanya berbicara soal position, tetapi relation. Saudara, tanpa relasi dan keintiman antara saya dengan Kristus, ia tidak pernah bisa menjadi yang utama dan menjadi yang pertama. Hari ini banyak hal dan banyak pribadi yang mencoba merebut tempat utama di dalam hati kita. Tempat pertama dan utama hanya bisa untuk satu pribadi saja. Setiap hari kita harus membuat pilihan. Benarkah Kristus menjadi yang pertama dan utama? Sungguhnya pribadi Kristus itu tidak dapat dibandingkan. Incomparable dengan apapun dan siapapun di dalam dunia ini. Karena Dia, Kristus Sang Pencipta, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bagian selanjutnya ayat 18 hingga ayat yang ke-20, Paulus berbicara tentang new creation. Jikalau di bagian awal berbicara soal creation, maka di bagian selanjutnya Paulus menjelaskan bagaimana Kristus yang bukan hanya sekedar menciptakan manusia, menciptakan seisi dunia ini, ia juga adalah Tuhan yang rela mati bagi ciptaannya, agar manusia itu ditebus dan dipulihkan menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita memperhatikan ayat 18 hingga ayat yang ke-20, saya akan bacakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, kita memahami di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama mengenai manusia itu diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah.
Imago Dei. Saudara, kita tahu bahwa ciptaan Allah atau gambar Allah itu rusak, terdistorsi oleh dosa. Dan di bagian ini kita diingatkan kembali bagaimana Allah menyediakan bagi kita sebuah kehidupan yang baru. New life, new creation. Sebuah kehidupan di mana kita dipanggil keluar, dibangkitkan dari kematian rohani. Sebuah kehidupan di mana kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan Kristus yang menerangi hati kita. Kita menjadi serupa, menjadi sama seperti Tuhan yang hidup. Karena Dia yang hidup itu mengubahkan hati kita yang memusuhinya dari dalam. Bahkan kita dimampukan untuk hidup seperti Kristus. Saudara, kita melihat bahwa Ia bukan hanya memperdamaikan. Karya Kristus itu bukan hanya memperdamaikan. Kristus itu juga menjadi sumber kecukupan, sumber kekuatan untuk kita menjalani kehidupan yang baru sebagai tubuhnya. Tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala. Dia Kristus yang hidup dan yang kita hidupi di dalam komunitas orang-orang percaya pada hari ini. Kita dibentuk menjadi serupa dengannya, kita diubahkan, dan juga kehidupan itu kita yakini bahwa kehidupan yang Christ Center, yang berpusat kepada Kristus, pasti adalah sebuah kehidupan yang mengubahkan saya, yang mengubahkan saudara menuju keserupaan dengan gambarnya. Saudara, sebagai umat tebusan Tuhan yang sudah diperdamaikan, kita tidak bisa mengandalkan kemauan, tidak bisa mengandalkan kegigihan untuk kita berjuang menjadi kudus. Kenapa? Karena di dalam pergumulan kita melawan dosa setiap hari, kita tidak sanggup mengendalikan hati, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan keinginan kita. Namun Kristus menyediakan kekuatan untuk kita tetap dalam kondisi kudus, tidak bercelah, tidak bercacat hingga kedatangannya yang kedua kali. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Saudara, kalau kita melihat rangkaian dari eksposisi pasal ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 hingga ayat yang terakhir di 23, ini sebagai satu bagian kesatuan, saudara. Berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Kristus yang menciptakan, berbicara tentang Kristus yang menebus sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Dan semua itu berujung kepada apa? Sebuah hidup di mana kita itu bertekun di dalam iman. Ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Saudara sekalian, ketika kita umat tebusannya mengandalkan Kristus, hidup kudus, bahkan juga menjadi serupa, dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu bukan hanya berbicara tentang kita datang ke gereja, kita mendengarkan khotbah, tetapi itu berbicara tentang keterbukaan kita. Sebuah kebutuhan, sebuah requirement, yaitu kita perlu terbuka, membuka seluruh kehidupan kita in His presence, di dalam hadirat Kristus. Saudara, pada waktu ada bagian-bagian yang tersembunyi di dalam kehidupan kita yang tidak pernah tersentuh oleh orang lain ataupun disentuh oleh diri kita sendiri, izinkanlah Kristus di dalam cahayanya, di dalam kasihnya untuk menembus itu, untuk melihat itu dan untuk mengubahkannya. Ini adalah sebuah spiritualitas yang radikal, sebuah spiritualitas yang memerlukan sebuah keberanian, sebuah bukan hanya Kristus secara logika, tetapi mengizinkan Kristus untuk masuk di dalam kehidupan kita.
secara mendalam. Saudara, pada saat kita diminta untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dari segalanya, apakah itu hal yang sulit untuk dijalankan? Dalam budaya postmodernisme yang mengagungkan banyak hal dan banyak sekali pribadi, person di luar Kristus, kita itu dikepung oleh banyak sekali idol yang bersaing untuk menempati posisi pertama di dalam hati kita. Sebuah panggilan hari ini untuk kita kembali kepada kebenarannya mungkin terdengar sebagai sebuah beban. Seakan-akan kalau kita tidak menjadikan Kristus itu sebagai yang utama, kita itu merasa bersalah. Kita merasa sangat berdosa. Apakah menjadikan Kristus sebagai yang utama adalah sebuah tuntutan di dalam kehidupan kita, kehidupan Kristen kita? Saudara, pada saat saya membaca satu bagian tulisan dari John Piper mengenai enjoying God's superiority. Saudara, saya sangat tertegur oleh tulisan ini. Kenapa? Karena pada saat kita memikirkan tentang kata superior, saudara, itu berbicara tentang hal yang di atas. Ketika ada sesuatu atau seseorang yang superior di dalam kehidupan kita, logikanya kita menjadi lebih rendah. Kita menjadi inferior karena ada superior yang menguasai, ada sosok superior yang mengendalikan. Kita manusia yang berdosa, kita tidak terlalu suka dengan yang namanya superior. Apalagi ketika di dalam kehidupan kita berbicara tentang Allah yang superior, Allah yang absolut, Allah yang mutlak mengendalikan seluruh kehidupan kita dari awal hingga akhirnya. Saudara, itu mungkin sesuatu hal yang menakutkan bagi kita. Seakan-akan kita itu akan menjalani kehidupan yang membosankan. Seakan-akan kita akan menjalani kehidupan Kristen yang penuh dengan penderitaan, di mana Allah itu mengontrol, mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tetapi John Piper mengajak kita untuk memikirkan sisi yang berbeda. Dapatkah saya dan saudara menikmati pada saat Allah itu menjadi superior, menjadi yang terhebat, menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita? Saudara, sesungguhnya di sana ada sukacita yang melebihi apa yang dapat kita bayangkan. Saat kita membuat keputusan, kita bukan lagi dikendalikan oleh keinginan yang berpusat pada diri. Pada waktu kita memiliki new desire untuk melakukan segala sesuatu, itu berasal dan diperoleh dari sumber kasih, yaitu kasih Tuhan. Itulah gambaran sebuah hidup yang berpusat pada Kristus. Sebuah orientasi yang baru, arah hidup kita yang hanya berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Kita rindu Kristus yang dikenal, kita rindu Kristus yang ditinggikan, dan bukan diri kita sendiri. Pada saat kita menyembah Dia, pada saat kita mentaati Dia, pada saat kita mendengarkan perintahnya, itu mengalir dari kasih yang menghormati Kristus, bukan lagi sebuah tuntutan. Bayangkanlah ketika hidup saya dan hidup saudara seperti apa, akan menjadi seperti apa ketika Kristus itu menduduki posisi yang pertama, menjadi yang terutama di dalam hidup saya. Itu dimulai ketika kita memiliki relasi yang mendalam dengan Kristus. Saudara sekalian, kita akan kembali mengingat di bagian awal kita sudah dijelaskan bagaimana kehidupan yang Christ Center itu dimulai dari kesadaran bahwa Kristus adalah sumber dari segala sesuatu. Dan kehidupan yang Christ Center itu juga mengubahkan hidup kita,
menjadi serupa dengan gambar anaknya, gambar Kristus. Mari kita masuk di dalam doa, kita merenungkan bagaimana dengan kehidupan iman kita hari ini. Bagaimana dengan kerohanian kita tahun ini. Sepanjang kita mengikut Kristus, sepanjang kita mengenal Dia. Pandanglah pada Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mengenal Allah melalui pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang nyata di dalam kehidupannya, di dalam respon, di dalam relasi Dia terhadap orang-orang di dalam dunia ini. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mau belajar menempatkan Yesus bukan sebagai tokoh iman atau teladan iman, tetapi menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang terutama. Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami hormati, Tuhan yang kami patuhi di dalam segala sesuatu. Kami mau menyerahkan kehidupan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam pergumulan pekerjaan kami, di dalam pergumulan keluarga kami, di dalam pergumulan masa depan kami. Di manakah Kristus di dalam kehidupan ini? Apakah Kristus adalah sosok yang kami dengarkan khotbahnya, firman-Nya, ataukah Kristus yang benar-benar campur tangan dan hadir di dalam setiap perkara yang kami lakukan? Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami menjadi orang-orang Kristen, tetapi kami tidak committed. Kami belum berani menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, karena kami masih punya kecenderungan dan keinginan ingin mengendalikan beberapa hal. Kami ingin mengendalikan pekerjaan kami ingin mengendalikan masa depan kami, menurut pemikiran dan keinginan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Jikalau ketika kami mengambil keputusan dan keputusan itu salah, kami baru mencari Engkau, berseru dan memanggil nama-Mu. Tuhan, tetapi ketika dari awal Engkau ingin hadir dan membantu kami, mengarahkan hidup kami mungkin mengabaikan suara-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Pimpin kami di dalam perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini. Banyak hal yang akan terjadi yang kami tidak ketahui, tapi kami memandang kepada Yesus. Kami percaya kepadamu, Allah pencipta kami, Allah yang menguatkan kami, sumber dari segala sesuatu. Sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan iman kami dengan tidak goyah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Persekutuan doa selesai, Tuhan memberkati. Selamat malam.